Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Beternak Ayam Broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa ya. Nah, ini Pak, saya sudah bisa tidur di rumah ya. Jadi sudah panen itu, saya tidurnya di rumah gitu loh Pak. Nah, ini saya habis mandi dan tadi saya sudah menemui kepala unit saya dan PPL, dan mereka sudah menyetujui akan saya sampaikan di sini ya, masalah bibit itu memang bermasalah. Nah, jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak gitu. Kalau ada yang bilang, oh itu alasannya aja, nyalain bibit, melihara ayam nggak bisa. Ya saya nggak pintar melihara ayam, kita semua pemula, nggak ada yang pintar yang melihara ayam itu Pak. Yang ada hanya belajar dan belajar, berusaha. Nah, jadi Pak, sesuai dengan judul video ini ya, dengan kematian populasi ayam saya itu kan 7.000 ekor. Nah, mati 1.250. Mungkin kalau sebagian orang yang belum tahu mungkin langsung katakan itu rugi. Nah, setelah saya hitung-hitung tadi sama kepala unit, menghitung FCR dan sebagainya Pak ya. Jadi total terpanen saya itu Pak 10 ton 65 kilo. Pakan yang dihabiskan 298 sak. Ya, satu saknya 50 kilo bagi yang belum tahu. Dapatlah FCR 1,47 dengan bobot rata-rata 1,74 gitu. Jadi Pak, masih ada gap. Saya selalu bilang di video-video saya, kalau masih mau cara nandai masih dapat untung atau enggak di ayam broiler itu ya, dilihat kalau bobot rata-rata lebih rendah daripada FCR itu rugi ya. Nah, ini kan FCR saya 1,47, bobot rata-rata 1,74 atau 1,73 lah pastinya. Yang jelas nanti kalau keluar RHPP saya akan share nilainya gitu. Nah, jadi karena FCR saya lebih rendah dari bobot rata-rata, saya masih mendapatkan untung. Kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya, tentu tidak akan sebanyak periode sebelumnya penghasilannya ya. Nah, jadi itu Pak perlu dipahami. Nah, masalah tentang ada yang bilang bang itu malaria, bang itu begini begitu begitu. Bukan saya nggak mau nerima saran ya. Kita ini Pak, kalau mau lihat penyakit ayam, nggak bisa tebak-tebakan. Karena kenapa? Obatnya nanti juga tebak-tebakan. Oh, Ompaltis. Oh, ini misalnya malaria. Sedangkan kita tidak tahu bagaimana keadaan kandang, bagaimana manajemennya gitu ya. Nah, jadi kalau nggak tahu itu, oh berarti kau bang nggak mau kau dikasih tahu ini itu. Bukan, saya nggak larang Anda bilang mendiagnosa ayam saya itu kena apa, nggak larang gitu ya. Silahkan tulis komentar Anda, nanti saya jawab juga. Paling kalau misalnya ada yang nebak, bang itu malaria, saya cuman jawab ya bisa jadi. Nah sekarang pertanyaannya, saya akan jawab. Ini malaria, ada yang bilang malaria, oke. Jadi gini Pak, yang Anda lihat di video, ada ayam saya muntah darah, gejalanya malaria. Ini, ayam saya matinya 1.250 ekor. Yang diketahui memuntah darah, itu cuma satu ayam Pak, dari 1.250 ekor itu. Mungkin ada sedikit kemungkinan itu malaria, tapi sangat kecil. Ya, sangat kecil. Yakin nggak yakin, di kandang saya itu bisa dikatakan nyamuk insya Allah sudah teratasi. Karena saya memakai itu Baygon elektrik itu banyak itu loh Pak, untuk mencegah malaria. Karena saya paling takut kalau ayam kena malaria. Karena kalau udah kalah malaria tuh parah gitu. Nah, sampai ABK saya saja kalau tidur di kandang
Itu nggak pakai baju lagi, mereka cuma pakai celana dan mereka bebas nyamuk. Semenjak saya memakai Baygon elektrik, Hit elektrik, itu banyak saya taruh. Jadi saya bisa menghabiskan uang 200.000 atau 300.000 hanya untuk masalah nyamuk Pak ya di kandang saya. Bukan hanya ini, juga masalah besar bagi kita para peternak-peternak ini. Nah, jadi saya memakai Baygon elektrik. Nah, salah satunya lagi alasan saya, kenapa saya ini bilang bibit. Dan ini sudah ditelaah juga oleh kanit saya dan PPL saya ya. Yang dapat bibit saya ini Pak bukan saya sendiri. Ya, udah berulang kali saya jelaskan. Satu mobil itu Pak ada 20.000 ekor DOC. Saya mendapatkan 7.000 dan selebihnya dibagi. Ya. Saya sudah telepon dari awal masuk check-in, kami itu selalu kontek-kontekan, selalu telepon-teleponan sesama peternak yang bibitnya sama, satu mobil. Dan masalahnya sama. Pak Junet, ayam populasi 4.000, matinya 1.000 lebih. Ya, kemungkinan untung tipis, malah mendekati rugi. Mudah-mudahan tidak terjadi, gitu. Nah, Pak. Yang satunya sama saja, kematiannya tinggi gitu loh, Pak. Populasi 4.000, ini 4.000 loh Pak populasi. Kematian 500 lebih. Jadi sama, matinya itu sama gitu loh. Jadi kalau mau bilang misalnya manajemen, mungkin ada kemungkinan salah manajemen. Tapi kalau sudah serempak 3-4 peternak, apakah itu masih bisa disalahkan manajemen? Dengan masalah yang sama, dengan manajemen yang berbeda? Tentu tidak. Dan saya buat video ini nggak ngarang-ngarang gitu loh Pak. Saya sudah temui kanitnya, saya sudah temui PPL saya dan dia setuju gitu. Dan tadi saya ajukan klaim, Pak saya klaim. Nah beliau bilang, untuk saya ini kayaknya klaim tidak bisa. Karena kenapa? Dia bilang telat gitu loh, telat laporan. Jadi katanya untuk kedepannya coba dibuat, diperhatikan betul kualitas ayam itu di umur 5 hari ke bawah gitu loh. Jadi bisa diculing, nanti dia bantu ajuin. Karena kepala perusahaan, kepala kemitraan saya ini kan statusnya bukan yang ternak ayam gitu loh, bukan yang netasin. Jadi dia itu masih harus melalui prosedur ngajuin ke atas, ke perusahaan tersebut. Nah, ya. Jadi begitu Pak. Permasalahannya, satu, saya itu hanya mengetahui ciri-ciri umum bibit yang bagus. Untuk bagi saya, nggak tahu bagi Anda ya. Kalau bagi saya, untuk mengetahui mana ayam yang bakal bermasalah di usia 5 hari ke bawah, itu sangat susah Pak. Sangat susah. Mungkin bagi Anda tidak susah, tapi bagi saya belum tahu caranya. Nanti saya akan belajar gitu loh. Nah, jadi kalau 5 hari ke bawah, sudah bisa diajukan klaim. Nah, masalahnya kematian ayam saya ini startnya saya bilang lagi, masalahnya Pak, start kematian saya ini di atas umur 5 hari. Jadi apakah masih bisa gitu loh Pak diklaim? Dia bilang tidak bisa. Terus masalahnya di periode depan kalau terjadi lagi gimana? Dia jawab, disortir di umur 5 hari ke bawah dilihatin gitu. Dia usia yang bermasalahnya. Jadi gitu. Nah, tampaknya saya ini perlu lebih belajar lagi gitu Pak. Ya. Jadi itulah dari saya tentang panen periode ini ya. Silakan hitung sendiri. Tonase panen saya 10 ton 65 kilo ya. Dan pakan yang terpakai 298 sak. Populasi 7.000, kematian 1.250. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Sekian dulu dari saya, dari channel Peternak Ayam Broiler. Apabila Anda merasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share. Jangan lupa, bagi yang membutuhkan obat alat, cek link deskripsi. Di sana saya menjual obat alat dan nomor HP yang bisa dihubungi ada di sana. Ya, sudah bilang assalamualaikum saya. Ucapin lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.